Di tengah hutan lebat, seorang petualang muda berjalan perlahan dengan obor di tangan. Ia tampak waspada, dikelilingi oleh jamur-jamur aneh dan pohon-pohon berliku. Dikatakan, siapapun yang masuk hutan ajaib tidak pernah kembali. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul tanaman buas dengan mulut besar menganga. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Petualang itu mundur panik, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia berusaha tetap tenang di tengah bahaya. Di tempat ini, segala sesuatu bisa hidup dan berburu. Ia terhenti di depan wajah batu raksasa yang tersembunyi di pepohonan, matanya menyala terang seperti memandang langsung ke dalam jiwanya. Namun, rahasia hutan ini jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Wajah batu raksasa mengeluarkan cahaya dari matanya, lalu tanah di bawah petualang mulai bergetar. Akar-akar pohon merangkak naik dari tanah seperti ular. Hutan itu hidup, dan kini, ia menyadari kehadiran sang pengganggu. Sang petualang melompat menghindari akar-akar yang mencoba membelitnya. Obor nyaris terjatuh dari tangannya. Refleksnya menyelamatkannya, tapi hutan belum selesai. Ia tersungkur dan tanpa sengaja menyentuh simbol bercahaya di akar pohon. Seketika, lingkaran cahaya terbentuk di sekelilingnya. Sentuhan itu membangkitkan sesuatu yang sudah lama tersegel. Dari cahaya itu muncul bayangan roh penjaga hutan, besar dan misterius, menatap sang petualang. Penjaga kuno bangkit, dan tatapan mereka bersitatap, manusia, dan entitas yang jauh lebih tua dari waktu. Petualang menatap sang roh penjaga dengan ketegangan tinggi. Cahaya obor menjadi satu-satunya pelindung di kegelapan yang mendalam. Dalam keheningan hutan, api menjadi satu-satunya perisai dari kegelapan. Roh penjaga mengangkat tangannya dengan lambat. Aura kekuatan kuno menyelimuti udara di sekitarnya. Namun, kekuatan yang telah lama tersegel mulai bangkit. Tiba-tiba, api obor padam. Asap naik pelan dari ujung tongkat yang kini tak berguna. Petualang menggenggamnya erat, mata membelalak. Dan ketika api padam, tidak hanya cahaya yang hilang tapi juga harapan. Roh penjaga mendekat, matanya menyala tajam, dan wajah petualang berubah dari takut menjadi pasrah atau siap bertindak. Tapi kadang, di tengah kegelapan, pilihan baru muncul, menyerah, atau melawan dengan cara lain. Roh penjaga berhenti mendekat. Ia memandang dalam-dalam mata si petualang. Di sekeliling mereka, hutan mulai bersinar lembut. Bukan musuh, bukan tamu, tapi pewaris. Kilatan cahaya menyilaukan. Dalam sekejap, petualang terlempar ke dalam penglihatan. Ia melihat masa lalu seorang penyihir muda mengikat roh penjaga demi menjaga keseimbangan hutan. Generasi sebelumnya pernah menjinakkan roh itu, dan darah yang sama kini berdetak dalam dirinya. Kembali ke masa kini, simbol di tanah menyala lebih terang, menyelimuti petualang dengan cahaya. Roh penjaga berlutut, membungkuk hormat. Takdirnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangkitkan warisan yang hilang. Petualang berdiri tegak, cahaya mengelilinginya, mata kini bersinar. Di tangannya, tongkat baru terbentuk dari akar dan cahaya. Ia tak lagi hanya pengelana, ia adalah penjaga baru hutan ajaib. Sang petualang yang kini mengenakan jubah penjaga berdiri dengan tongkat bercahaya di tangan. Matanya bersinar biru muda, menyatu dengan kekuatan hutan. Ia tidak hanya diberi kekuatan, ia menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Akar-akar besar terangkat dari tanah, membentuk gerbang rahasia yang hanya bisa dibuka oleh penjaga sejati. Ia melangkah masuk tanpa ragu. Hutan kini mengakui dia, dan rahasia yang selama ini tersembunyi pun mulai terbuka. Di dalam gua bercahaya zamrud, terdapat kristal raksasa yang retak, dan dari dalamnya mulai keluar kabut hitam berbahaya. Namun takdir bukan hanya warisan,
tapi juga beban. Sang petualang berdiri menghadapi kabut yang mulai membentuk wujud menyeramkan. Ia menyalakan tongkatnya, bersiap menghadapi ancaman baru. Keseimbangan yang selama ini dijaga, kini terancam.